Kalau zaman sekarang kan ibaratnya lupa nama, inget rasa. Susu, minum susu kan kadang lupa nih merek apa gitu. Iya, tapi inget rasanya. Inget rasanya inget. Di mana? Apa? Iya, bisa belinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi teman-teman semua di Spekulasi. Yes, podcast sih kita semua. Asik, selalu di hati. Selalu di hati. Oke, benar. Nah, gimana kabarnya teman-teman semua pasca Lebaran ini ya? Mudah-mudahan juga selalu sehat, bahagia. Amin. Dan kemarin pokoknya dosanya juga diampunin semuanya. Amin. Kita mulai dari nol lagi kan, jadi enak gitu. Iya. Jadi sekarang udah bisa ngatain orang lagi. Jangan. Ini nggak boleh ya. Set kan? Iya, benar. Gitu. Iya, bagusnya kan dimulai dengan hal yang baik. Iya, benar baik. Iya, itu kalau ngatain orang itu tidak baik, Pak Denny. Oh iya benar. Seperti apa ini? Oh, iya. Jangan ditiru ya. Itu jangan ditiru pokoknya. Oke, jadi kita hari ini enaknya ngapain nih, Bro? Ini sih gue lagi resah nih. Banyak banget janur gue ngeliat sekarang nih. Oh, lu mampir ke tukang janur? Kagak, bukan. Jadi nih mumpung banget ya, maksudnya mentang-mentang habis puasa gitu, langsung pada ngegas aja gitu. Oh. Pada banyak banget yang nikah. Iya, nggak apa-apa, bagus. Kan gue abis lebaran nih. Iya. Misalnya ke rumah si Ano di Cibinong, Sumpama, atau nggak di Bekasi. Itu banyak banget ya event-event wedding. Iya. Janurnya bekas tahun kemarin kan? Iya benar. Tapi masih baru, belum lapuk. Kan diganti. Belum kering. Diganti, diperbarui. Ya Allah, cuman buat kayak gitu doang. Pajangan gitu doang. Tahu. Ya memang kalau Syawal itu musim kawin. Oh iya gitu ya. Tapi kemarin yang awal tahun juga agak ramai tuh waktu ada seorang laki-laki dia menyerahkan ingin menikah dengan ceweknya, perempuannya tapi beda agama, dan itu ditolak sama Mahkamah Agung kalau nggak salah. Nah kan memang sekarang juga lumayan banyak nih orang-orang yang mungkin menjalani hubungan atau bahkan menikah tapi agamanya beda gitu. Iya, keyakinannya beda ya. Iya, keyakinannya beda. Apalagi kalau keyakinan beda lebih banyak. Lakinya yakin, ceweknya kagak yakin. Oh ya, itu beda keyakinan. Iya. Harusnya salah gue ngomong kepercayaan harusnya. Tadi ya. Jadi kan keyakinan salah. Salah. Yakin satu kagak. Bagus. Keyakinan. Iya bagus. Nggak gue cek gua. Nikahnya juga nggak jadi. Soalnya ada yang nggak yakin. Ada yang nggak yakin. Iya benar. Salah ngomong gua, harusnya kepercayaan. Tapi kalau menurut lu nikah beda agama tuh gimana? Dari pandangan lu dulu lah. Kalau dari pandangan gue sih dibilang antara setuju dan gak setuju ya. Kenapa tuh? Maksudnya antara dua pilihan itu kalau misalkan ada disodorkan, lu setuju nggak nikah beda agama gitu? Ya gue sih sebenarnya ya kurang setuju ya. Oke, kenapa? Karena beranjak dari kepercayaan. Kepercayaan yang berbeda. Jadi memang di sini ada perbedaan ya, khususnya lagi di kepercayaan ini di dalam bidang agama ini. Yang memang agama ini kan sebenarnya kan pedoman ya, atau tuntunan hidup lah. Nah ketika tuntunannya hidup berbeda itu kemungkinan agak susah untuk menghadapi bahtera rumah tangga itu. Apa namanya, nge-matchnya ada. Iya. Apa sih cocoknya gitu, menyatunya kan? Mungkin cocoknya iya dapat. Mungkin cocoknya juga dapat, cuman dari segi keyakinan nih, salah gua. Dari segi kepercayaan, dari segi kepercayaan ini memang suatu hal yang sebenarnya sepele tapi krusial juga. Iya, enggak, justru menurut gua nggak sepele lah, penting itu. Iya, krusial tadi berarti. Tapi ada sih beberapa orang yang anggap itu ya udahlah beda agama doang gitu. Iya. Bener sih, karena sekarang bukan cuma beda agama kan. Kelaminnya sama juga gitu kan. Wah iya bener. Itu lagi ngetren nggak sih? Dulu kalau kata orang tua gua kan laki-laki Betawi nggak boleh nikah sama pria Sunda. Iya, pria. Lu mau gocek gua lo. Emang nggak boleh kan? Iya nggak boleh. Nggak boleh. Pria Jawa juga nggak boleh. Kata orang tua gua. Mas Jawa gitu nggak boleh. Iya. Oke, tapi kalau menurut gua nih soal nikah beda agama ya, gimana? Itu tergantung dari tujuannya dulu. Misalnya tujuannya. Kalau tujuannya dia untuk ibadah di agamanya ya itu nggak boleh dan itu tidak dibenarkan. Karena? Ya karena memang
Sudah beda ya? Sudah beda. Kalau di gue ngomong khususnya di Islam ya. Islam itu kan nikah adalah ibadah. Betul. Otomatis visinya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yes. Ya kalau nikah beda agama ya nggak apa-apa kalau memang tujuannya bukan ibadah dan bukan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi kira-kira nih ya. Tapi esensinya jadinya salah. Kira-kira dari agama lain itu gimana ya? Apa emang mereka membolehkan ya? Setahu gue nggak tahu ya. Tapi setahu gue sih banyak agama yang juga nggak boleh kan? Ya? Nggak itu ya? Karena setahu gue. Cuman memang ya mungkin karena sekarang apa ya istilahnya udah globalisasi gitu ya, modernisasi gitu kan. Orang-orang udah lebih mikirin aneh-aneh dah, nyaman segala macam. Tapi menurut gua ini nih, kalau menurut gua adalah cinta itu dan kenyamanan itu ya. Itu balik lagi kayaknya pernah gua bahas, gua juga lupa. Di spekulasi kayak pernah gua bahas. Tapi itu bisa tumbuh. Jadi tujuan utama kalau menikah menurut gua ya Tuhannya dulu karena kenyamanan dan itu nanti bisa tumbuh. Oh iya, karena kebiasaan ya? Iya, menurut gua ya. Ya juga sih, memang benar karena ketika kita udah sama satu orang yang ini nih, kita biasakan sama dia. Mungkin kalau misalkan emang lagunya bagus juga ya. Maksudnya wataknya bagus. Iya, bagus. Wataknya itu emang bagus sih ya. Maksudnya dari dua pihak ingin bersama ya bisa. Itu kalau udah sama-sama ke Allah kan. Iya betul. Kalau zaman sekarang kan ibaratnya lupa nama, inget rasa. Susu minum susu kan kadang lupa nih merek apa gitu. Iya, tapi inget rasanya. Inget rasanya inget. Di mana? Apa? Iya, bisa. Belinya bucok. Iya, bisa. Langsung nyapu gitu. Oh baik. Karena ada dampak-dampaknya juga gitu kan. Dampak apa nih? Nikah berbeda agama gitu. Oke. Dampaknya kira-kira misalnya apa? nih kalau misalnya gue sih belum terbayang ya nikah beda agama. Tapi kalau satu agama aja kan ibaratnya kalau misalnya nih dia ibadah kita bisa ibadah bareng kayaknya lebih enak ya. Iya. Kalau misalnya lu ibadah lain, gue lain kayaknya gimana ya? Apa sih kok beda-beda gini? Agak gitu rasanya. Kalau gua ya. Tapi tergantung orangnya juga kalau dua-duanya nggak ibadah ya beda lagi kasusnya. Iya, itu beda lagi kasusnya. Ya, memang itu udah pilihan antum seperti itu. Beda lagi kasusnya. Tapi kalau emang sama-sama ibadah kayaknya gimana gitu. Kurang ends gitu. Maksudnya kok beda ya dari sini aja udah beda gitu. Dan memang dari satu keyakinan yang sama aja kadang masih itu ya. Masih ada banyak masalah percekcokan itu pasti ada macam ya. Pasti ada. Makanya kan kalau gue pernah ada hadis kalau nggak salah kan nikahilah wanita-wanitamu dengan yang sekufu katanya kan. Iya. Nah, sekufu itu kan artinya apa ya? Selevel, sederajat. Sleting di sana ya. Aduh, bapak sendiri yang kecelek. Ya satu circle kali, bukan satu circle sih. Maksudnya udah satu lah. Iya, sama gitu. Iya, misalnya sukunya sama, lingkungannya sama. Betul. Gitu. Karena kalau lingkungannya beda aja, itu adaptasinya lumayan. Misalnya yang satu orang kaya satu tinggal di gang pasti adaptasi lumayan. Bener. Kasihan nanti yang orang kaya tiba-tiba tinggal di gang keberisikan, gue udah biasa gitu maksudnya. Iya, kita udah biasa nih. Nah, sampingan kita nih yang nggak biasa, berisik banget. Udah biasa, udah. Iya benar. Nanti kita kalau misalkan di sana sepi amat, udah biasa. Mungkin kalau yang orang kaya tadi di rumahnya kagak ada kan celana lepis bekas ditaruh di depan kamar mandi. Oh iya bener, nggak ada tuh. Jadi keset. Jadi keset tuh nggak ada. Celana lepis kagak nyerep. Iya. Yang penting ada buat keset aja. Ada formalitas gitu. Iya maksud gue kayak gitu. Dan misalnya kalau sukunya beda pasti ada adaptasi. Nah ini kan agama beda otomatis dari keluarga juga beda. Lebih adaptasinya lebih ini lagi menurut gue. Karena latar belakangnya udah jauh banget. Iya gitu. Lebih repot gitu. Terus juga dampaknya sih kalau gue mikir ya dari anak sih kasihan. Karena dia harus milih gitu. Maksudnya kenapa harus dikasih pilihan gitu? Kenapa kita nggak bersatu aja kerjasama? Maksudnya bersatu emang makanya lahir anak. Iya maksudnya kita tuh kerjasama untuk mendidik anak supaya tidak pergi ke hal-hal yang buruk gitu. Nah sekarang kita mau bersatunya mau gimana? Kalau misalkan dari kepercayaan aja udah beda. Ya memang sih kalau misalnya beda kepercayaan masih bisa bersatu dalam kebaikan bisa aja sih. Cuman si anak ini nanti pasti ada rasa dilema. Iyalah. Misalnya gue mau ibadah yang gue nggak enak sama emak gue gitu. Misalnya emak gue agamanya beda gitu. Iya. Sumpama emaknya Islam.
bapaknya Kristen. Iya, misalnya. Gimana? Iya, misal anaknya mau sholat nggak enak ntar sama bapaknya. Oh, berarti dia ibadah ke gereja sebelumnya wudhu. Itu mah nyampur dong. Sekalian lu beli es campur. Ya nggak apa? Ya dicampur sekalian. Oh iya benar. Enggak, soalnya ada beberapa yang gue pernah dengar cerita gitu yang terakhir dari orang tua yang beda agama gitu, dia ngerasa gue pengen sholat tapi gue nggak enak sama orang tua gue yang. Oh, karena mikirin perasaannya. Iya, karena kan sebagai anak pasti ada ini, dan mungkin dari orang tua pasti juga seenggaknya menurut gue ada harapan dia pengen sama nih sama gue gitu. Tapi kalau misalkan udah kadang tuh terlanjur. Iya, terlanjur. Udah terlanjur cinta. Ini anak gang nih yang ada celana lepis tadi tuh. Bukan, gue cuma ada tomat sebelah doang di kulkas. Di kulkas, di tempat telur. Iya, kadang di sebelah sawi. Iya benar. Jadi kalau misalkan emang ada nih orang atau pasangan yang memang dia udah terlanjur udah saling mencintai banget gitu. Tapi memang dia tahu ini gitu, tahu konten ini. Iya, udah susah lepas kali bisa dibilang ya. Itu gimana? Iya. Itu tadi kan gue bilang, menurut gue tadi yang namanya cinta dan rasa nyaman itu bisa datang, cuman kadang-kadang orang itu nggak siap ketika harus adaptasi hidupnya tanpa ada si pasangan lagi kan? Iya betul, karena memang melepas itu nggak gampang. Padahal sih bisa cuman nggak mau doang menurut gua. Karena memang butuh effort, karena manusia emang kayak gitu. Ketika biasanya ada seseorang si A misalnya di hidup lu, tiba-tiba si A nya nggak ada atau bahkan diganti B, ya lu harus adaptasi, dan itu nggak gampang. Dan itu emang banyak orang yang bilangnya nggak bisa padahal nggak mau. Iya betul, dan itu beda ya, bisa dan mau itu beda loh. Beda. Bisa nggak bisa, mau nggak mau itu beda banget. Bener, kalau ya pasti bisa menurut gua, cuman perkara apa enggak, dan balik lagi itu tujuan lu menikah untuk siapa dan untuk apa, untuk diri lu, untuk apa tujuannya, atau untuk Tuhan lu. Tapi dari negara sendiri nih, beranjak lagi dari awal nih, keputusan mahkamah lu setuju nggak? Enggak, ditolak. Iya, maksudnya lu setuju nggak sama keputusan menolak ke mahkamah? Oh, kalau gua iya setuju aja sih. Iya betul. Karena memang kalau misalkan gue juga sama sih, karena gue mikir gini, Mahkamah Agung itu, Mahkamah apa? Agung kan ya? Mahkamah Agung itu dia itu mengambil keputusan melihat untuk jangka panjangnya. Karena memang oke, lu sekarang fine aja, mungkin nggak tahu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Iya benar. Iya, mungkin ada dampak nanti, jadi mending dikat dari sekarang, mungkin kayak gitu. Tujuannya itu bagus, memang kesannya agak kasar dalam arti gua nggak setuju lu nikah gitu. Iya benar juga sih, benar, karena emang tadi ada beberapa dampak yang harus dipikirkan bahkan sampai ke anak nanti kan. Belum lagi orang tua yang gua nggak tahu mertua ya sama-sama dari kedua belah pihak apakah bisa sinkron gitu kan, iya, atau gimana gua nggak tahu juga gitu kan. Itu dia makanya. Betul, makanya kalau bisa lebih baik sih dihindari, dan ya ibaratnya tadi satu agama aja kadang masih banyak masalah, perbedaan pendapat lah. Apalagi yang beda gitu dari sisi latar belakang dan lain sebagainya. Betul. Gitu kan. Ya tapi yang pasti yang beda cuma satu harusnya, beda kelamin. Ya benar. Tahu, gue otak lu udah baca sih. Tapi lamin ada di mana ya? Ah iya. Kan kelamin. Gue taunya ke Lampung. Nah, Lampung ada. Gitu. Kalau kelamin ya tahu. Udahlah. Oh iya. Kita kelamaan nanti. Ngomongnya nggak jelas aja. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini video kita, konten kita kali ini. Untuk teman-teman semua nih, terima kasih banyak udah nonton, udah ngebantu juga. Dan bagi yang belum nih, yang udah ngeklik video ini, coba klik juga dong, share, like, comment, subscribe, terus juga bagiin ke teman-teman semuanya supaya konten ini bermanfaat bagi yang lain juga. Thanks for watching. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.